Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Polresta Medan, Sumatera Utara mengungkap kasus pembakaran rumah hakim yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan untuk mengetahui informasinya, saat ini kami akan bergabung langsung ke Mapolresta Medan, Sumatera Utara. Baik. Baik, kita mulai ya rekan-rekan ya. Tes 1 2 tes. Tolong suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Pak Dirkrim dari Kalfor, kemudian Kasat Serse dan rekan-rekan media seluruhnya. Hari ini Polrestabes Medan akan menjelaskan perkembangan kasus yang awalnya adalah dugaan kebakaran di kediaman Blok D nomor 25 Komplek Taman Harapan Indah yang merupakan rumah pribadi dari Bapak Hakim Kamazaro. Saat ini juga kami menunjukkan kolaborasi antara Polda dan Polrestabes Medan, Polda Sumut dan Polrestabes Medan, karena kita dibimbing juga dengan Bapak Dirkrim dan dari Lafor, dan kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Medan di dalam perkembangan kasus ini. Lanjut. Di hadapan rekan-rekan, ini tampak TKP awal rumah korban yang belum terbakar. Saya jelaskan. Kemudian yang di bawah adalah tempat setelah kebakaran dan sudah dilakukan olah TKP awal. Di sebelah kanan ini merupakan skep TKP perumahan Taman Harapan Indah. Saya akan menjelaskan skep TKP dan lokasi CCTV-nya. Disinilah lokasi yang merupakan rumah kediaman korban, dan ini adalah perumahannya Taman Harapan Indah. Dan saya menunjukkan ada beberapa CCTV yang kita ambil, yang berwarna merah CCTV-nya tidak berfungsi, yang berwarna hijau inilah yang membuat terang menderang suatu tindak pidana yang kita ungkap saat hari ini. CCTV ini ada di at home living residence, dan saya akan tunjukkan satu titik gang elektro pintu pagar besi yang bisa dilalui pejalan kaki, tetapi saya akan jelaskan di belakangnya nanti. Jadi ini adalah skep TKP perumahannya. Lanjut. Gambar ini menjelaskan bahwa Polri melakukan tugas penanganan awal tindak pidana dan olah TKP, dan juga dilakukan secara crime scientific investigasi bersama Lafor, bersama Inavis. Di sini juga menjelaskan setidaknya kami 3 kali bersama Inavis dan Lafor mengulang-ulang melihat TKP, mencari petunjuk-petunjuk sehingga kasus ini terang menderang. Lanjut. Nah, ini yang penting rekan-rekan. Di sini saya menjelaskan pemeriksaan saksi sebanyak 48 orang. Semua yang saya tampilkan di sini itu adalah by CCTV yang saya jelaskan tadi. 0936
korban Wina Valinda itu terekam CCTV keluar dari komplek pukulnya 09.36 menggunakan kendaraannya BK 1494 JA Fortuner, dan hasil keterangan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan meletakkan kunci pintu depan rumahnya di tempat rak sepatu yang berada di teras depan rumahnya. Kemudian 10.30 secara umum saksi di TKP kami periksa mengatakan melihat adanya kebulan asap 10.30. Jadi masa ini prediksi awal kami 9.36 sampai 10.30 waktu duga terjadinya kebakaran selama 54 menit. Jadi rentan 54 menit itu dugaan awal. Disitulah proses terjadinya kebakaran, dugaan awal. Kemudian 10.42 korban Bapak KW mendapat pesan dari tetangga yang mengatakan mengetahui bahwa rumahnya terbakar. Lanjut. Dan 10.49 ada security yang menelepon istri dari korban mengatakan ada terjadinya kebakaran dan meminta izin untuk masuk dengan cara mendobrak pintu depannya. Jadi kemarin ada pintu yang sudah pecah, itulah yang dilakukan. Kemudian 10.53 pemadam kebakaran tiba di TKP. Kemudian 11.06 PLN petugasnya membantu mematikan aliran listrik untuk memudahkan pemadaman api. Lanjut. 11.06 Bapak korban KW tiba di TKP dengan cara dibonceng security PN Medan mengendarai motor di lokasi menuju ke TKP. Pada saat 11.12 istri korban tiba di lokasi kebakaran, dan 11.16 personel Polsek Sunggal tiba di TKP. Saat tiba di lokasi, keluarga korban sudah berada di rumah dan sudah banyak sekali barang-barang yang dibersihkan. Sudah ada beberapa perlengkapan yang dikeluarkan dari lokasi sehingga kami mengamati dan melakukan olah TKP seadanya. Pada saat itu barang sudah banyak yang dikeluarkan. Lanjut. 11.25 security Dedi Pratama mendapat perintah dari KW untuk membersihkan puing-puing yang ada di tempat itu. Jadi sudah ada pembersihan. Kemudian Inavis 11.30 melakukan olah TKP dengan kondisi seperti ini. Kemudian P3SU juga melakukan pembersihan yang ada. Lanjut. Nah, di sini menjelaskan KW menelpon ketua LSM kalibrasi bahwa mengatakan rumahnya terbakar melalui WhatsApp, sehingga saksi AS yang merupakan ketua LSM kalibrasi tiba 15.30 di lokasi dan masuk ke dalam kamar membuat video singkat. Setelah membuat video singkat, 17.20 yang bersangkutan memviralkan di media sosial dengan inisiasi sendiri.
Lanjut. Rekan-rekan, ini cukup penting. Pantauan CCTV potensial suspek. Diulang dulu. Ini potensial suspek kita. Dia masuk ke gang ini belakang. Stop. Masuk ke dalam selama 7 menit. Nanti saya jelaskan posisinya kemana. Tapi di sini dipotong 10.07 masuk ke gang nanti yang tembusnya ke pintu belakang tadi. Selama 7 menit, lanjut. Ya. Kemudian suspek tidak langsung ke perumahan, tetapi dia berkeliling-keliling dulu di jalan besar itu sambil mengamati. Lanjut. Bukan. Terus saja, terus. Ya. Dia mati. Ternyata potensial suspek tidak langsung masuk ke perumahan, mengamati di posisi yang ada CCTV tadi. Selama beberapa menit langsung menuju ke pintu masuk perumahan. Tetapi melihat ada penjaga di sana sehingga dia memutar kembali. Terlihat hasil pemeriksaan di dalam berkas perkara yang bersangkutan mengatakan memastikan agar rencananya tidak gagal. Dan akhirnya masuk ke dalam pintu masuk perumahan pukul 10.17. Berdasarkan CCTV dia 10.17. Sehingga kami bisa mengecilkan waktu dugaan kebakaran tersebut. Lanjut. Di sini 10.32 suspek keluar setelah melakukan tindakannya dan kencang sekali. Di sini dilakukan kembalinya adalah 10.32. Jadi potensial suspek masuk ke perumahan 10.17 dan keluar adalah 10.32 sehingga penyidik mampu mengecilkan waktu dugaan kebakaran selama 15 menit. Jadi 15 menit itulah yang krusial tersangka melakukan pembakaran. Saya ulangi, di dalam 15 menit itulah krusial tersangka melakukan pembakaran dengan sengaja. Lanjut. Saya akan menjelaskan timeline persiapan proses kebakaran di sini. Pukul 10, ini sebelum terjadinya kebakaran, tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, potensial suspek itu FA, merencanakan membakar rumah hakim dengan mengatakan kepada si Mamora, yang itu menjadi tersangka 2 nantinya, mau kurampok rumah bos itu dan kubakar rumahnya. Jadi tanggal 30 Oktober pukul 10.00 sudah ada perencanaan dari tersangka pembakaran FA. Kemudian lompat ke tanggal 4-nya November, itu adalah waktu terjadinya tindak pidana. 07.00 tersangka pergi dari rumahnya. 7.30 tersangka membeli Pertalite di Pertamini Delitua. 07.30. Kemudian 08.30 tersangka berangkat ke PN Pengadilan Negeri, minum kopi dan menemui security atas nama DP untuk menanyakan
menanyakan keberadaan Pak Hakim ada di mana, korban. Jadi tersangka memantau keberadaannya Pak Hakim ada di mana. 9.30 tersangka berangkat dari Pengadilan Negeri Medan menuju komplek THI, yaitu adalah TKP tersebut. 10.07, nah, tersangka memantau TKP dari titik belakang tadi yang saya sebutkan tadi, yang dia ada 7 menit dia membelok. Ternyata tersangka memantau, tetapi tidak langsung melakukan tindak pidana pembakaran. Memantau dan kembali lagi ke jalan besar. 10.15 tersangka berhenti, ya, di CCTV tadi, kemudian masuk langsung ke TKP. Lanjut. Nah, stop dulu. Stop dulu. Tadi saya mengatakan bahwa waktu dugaan kebakaran sudah kita perkecil. Waktunya hanya 15 menit. 15 menit dari 10.17 sampai dengan 10.32. Di sini penyidik melakukan simulasi yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri. Kami ingin melihat cocok tidak durasi waktu 15 menit ini dengan tersangka membakar dengan barang pengganti. Kami menempatkan ada lemari dan baju-baju digantung di dalamnya sesuai dengan aslinya. Silakan. Ini tersangka itu sendiri, tersangka FA. Kau tutup nggak sempat itu? Pintunya? Enggak? Pintu tutup. Tutup ya? Betul. Betul. Tutup. Faktanya pintu lemari ditutup setelah dibakar. Posisi di 1 menit 36 detik, posisi api sudah sebesar ini, kemudian izin. Di 5 menit api sudah hampir membakar seluruh lemari, kemudian izin. Mohon izin kemudian di pukul 12 menit untuk lemari, tiang-tiang lemari sudah roboh kemudian. 12 menit simulasi tersangka berhasil membakar tanpa akseleran. Berarti tanpa akseleran itu tanpa bahan-bahan yang mempercepat kebakaran seperti pertalite atau lain-lainnya. 10.32 tersangka keluar dari komplek. Jadi 15 menit ini masuk waktunya dengan 12 menit membakar sampai dengan faktanya ada 15 menit waktu yang digunakan tersangka tanpa akseleran. Lanjut. Nah, di sini saya gambarkan bahwa foto tersangka dan barang bukti yang digunakan. Nanti tersangka persiapkan dimasukkan tim petugas. Dilihat sebelah kiri, ini adalah foto tersangka pada saat menggunakan perlengkapannya dari helm, baju, tas sandang, celana, sepatu, motor, semuanya tim berhasil mengamankan dan menyitanya. Kemudian inilah foto tersangkanya. Perannya adalah dengan sengaja dan berencana membakar. Tersangka dipersiapkan masuk. Motifnya sakit hati dan dendam terhadap korban. Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar, saya akan jelaskan. Geser dulu.
Begitu tersangka masuk, motor langsung diparkirkan persis di depan rumah dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada 2 pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud tersangka FA ini merupakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak-beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Tersangka masuk dan mengambil kunci di rak sepatu. Ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, istri korban di rak sepatu. Kemudian tersangka masuk pintu sliding, disinilah masuk ke area kamar. Nanti saya jelaskan di area kamar. Lanjut. Nah, ini adalah area kamarnya. Tersangka mencongkel pintu kamar yang dikunci dengan obeng yang dibawa dan sudah dipersiapkan ada di depan sana. Begitu masuk tersangka langsung menuju lemari pakaian milik istri korban. Tadi sudah diperagakan, ini contohnya. Membuka bagian sebelah kiri, setelah dibuka nggak dikunci pintunya, kemudian membuka yang di sebelah kanannya, ada laci yang terkunci dan dibuka kembali dengan obeng. Disitulah adanya perhiasan milik istri korban ada di depan situ, yang berhasil didapat oleh tersangka, dipindahkan ke tempat tidur karena tersangka bawa tas lempang. Isi tas lempang dikeluarkan. Salah satunya adalah pertalite yang ada di botol dan memasukkan perhiasan yang dicuri ke dalam tas lempangnya. Kemudian dilanjutkan, setelah berhasil mencuri perhiasan, dilanjutkan proses pembakaran. Tersangka mengambil tisu bambu yang ada di dekat TV, kemudian membakar pertama kali di sebelah sini, di bagian pintu, di bagian dalam baju yang digantung. Kemudian dibakar kedua di sebelahnya, dan dibakar ketiga di bawah laci. Kemudian dibakar tempat spring bed di tempat tidur ini dan memastikan terbakar. Tidak cukup dengan itu, ternyata tersangka mengeluarkan pertalite yang dibelinya dengan menyiramkan di area 1, 2, 3, dan sisanya dimasukkan, dilempar ke dalam tempat tidur. Sisa botol dan sisa pertalite dibuang di bawah tempat tidur. Ini disiramkan di meja-meja semua. Dan inilah kondisi kamar setelah terbakar. Lanjut. Di sini saya menjelaskan timeline pasca pembakaran. 4 November, tersangka A, tersangka pertama,
Dari TKP langsung menuju toko emas Barus, menjual perhiasan hasil curian tanpa surat senilai 25 juta rupiah berhasil dijual, 25 juta rupiah. Dan tersangka 1 menghubungi tersangka 2 Simamora, ya, tersangka 2 untuk bertemu di SPBU sambil menanyakan situasi rumah Pak Hakim dan memberikan uang jajan sebanyak 5 juta untuk tutup mulut. 6 November 2025, tersangka 1 menjual kembali perhiasan hasil pencuriannya di Simpang Limun bersama tersangka 2. Hasil penjualannya sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka 2 sebesar 10 juta. 8 November, tersangka 1 menjual perhiasan hasil curiannya ke toko Barus, berarti sudah 2 kali dia jual di toko emas tersebut, tanpa surat juga. Perhiasan itu tanpa surat, dengan menerima uang 60 juta rupiah. Tersangka 1 dari hasil penjualan, hasil rampokannya, hasil penjualannya, membeli sepeda motor seharga 9.200.000, sepeda motor baru. Kemudian 10 November, tersangka 1 bersama tersangka 3 ya, bersama tersangka 3 menjual perhiasan yang dicuri ke toko Mas Munte tanpa surat juga. Bisa dilihat di situ, tersangka 3 terekam CCTV dan baju pada saat terekam berhasil kita amankan juga di situ. Lanjut. 12 November, tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Barus, sudah 3 kali berarti dia menjual di situ, seharga 280 juta. Namun demikian meminta untuk dikerjakan menempah kembali menjadi gelang dan cincin sebanyak 75 gram. Tetapi belum sempat dijadikan barang. Inilah yang kita sita, emas batangan yang belum ditempa dari toko emas tersebut. 13 November, tersangka 1 bertemu dengan tersangka 2 di SPBU, menyerahkan kembali uang 10 juta sambil menanyakan apakah semuanya aman. Ternyata tersangka 2 itu memiliki kedekatan juga dengan korban Hakim, sehingga tersangka 1 ini sering menanyakan bagaimana perkembangan situasi pasca pembakaran di TKP, bagaimana perkembangan keluarga korban. Tanggal 14 November, puji Tuhan, tersangka 1 berhasil diringkus oleh tim kita beserta dengan barang bukti lengkap dan sempurna. Lanjut. Inilah barang bukti hasil kejahatannya yang disita dari tersangka 1. Motor nanti ada di bawah. Cincin yang diserahkan kepada istri tersangka dan hasil uang sebanyak sekitar berapa? 200 juta. Dan kita mengamankan buku-buku rekening yang ada, buku rekening atas nama istri, buku rekening atas nama anak, dan baru dibuka dan uang hasil kejahatan dimasukkan ke situ. Lanjut. Ini adalah tersangka 2. Perannya adalah mengetahui rencana pencurian dan pembakaran, menerima hasil kejahatan 25 juta rupiah, dan ikut serta menjual hasil pencurian emas bersama tersangka 1.
Itu adalah barang bukti yang berhasil kita sita, ada di depan sini juga. Kemudian selanjutnya, tersangka 3 HS peran membantu tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Munte dan menerima hasil penjualan emas. Barang bukti ada yang pada saat dipakai sudah kita sita. Lanjut. Tersangka terakhir, tersangka 4 yang merupakan pemilik toko emas Barus. Perannya membeli hasil kejahatan penada dari tersangka pertama sebanyak 3 kali, berupa cincin 4 buah, kalung 3 buah, gelang 4 buah, anting 3 buah, dan nilainya cukup fantastis, yang kesemuanya itu diterima oleh tersangka 4 tanpa adanya dokumen atau tanpa adanya surat-surat dari perhiasan itu sendiri. 1 keping emas hasil leburan berhasil kita sita, yang rencananya akan dibuat cincin gelang untuk tersangka 1. Lanjut. Demikian untuk paparan singkat perkembangan dari hasil proses penyelidikan, penyidikan, dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saya rasa cukup sekian. Kita tunggu sebentar, lagi ada azan. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Yang baru saja Anda saksikan adalah konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Kapolres Tabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak. Ini terkait dengan kasus rumah hakim yang terbakar di Sumatera Utara. Pemirsa, tadi disampaikan oleh Kapolres terkait dengan kronologi kejadian rumah hakim yang dibakar atau terbakar di Sumatera Utara. Tepatnya kebakaran terjadi pada 4 November 2025 sekitar pukul 10.40 hingga 10.43 waktu Indonesia Barat. Lokasinya pemirsa, ini rumah milik hakim di Komplek Taman Harapan Indah di Jalan Pasar 2, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan. Yang mana sekitar 40% bagian kamar rumah terbakar. Saat insiden terjadi, pemirsa, saat itu hakim sedang memimpin sidang di Pengadilan Negeri Medan dan ia baru mengetahui setelah dihubungi oleh tetangga melalui telepon. Tadi juga disampaikan saat api muncul, rumah dikabarkan dalam kondisi kosong karena istri hakim sebelumnya sudah keluar sekitar 20 menit sebelum kebakaran. Sehingga semua barang di dalam rumah termasuk dengan dokumen penting, pakaian dinas, perhiasan, barang milik anak ikut terbakar dan juga hangus. Pemirsa, berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian ada 4 tersangka. Ini salah satunya adalah FA yang ternyata adalah mantan supir korban. Ia pun juga menjual hasil curiannya yaitu sebesar 25 juta rupiah dan pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya emas batangan dan juga emas yang sudah dijadikan perhiasan. Selain itu, pihak kepolisian juga menetapkan tersangka lain yaitu pemilik toko emas sebagai tersangka dari kasus pembakaran rumah hakim di Medan, Sumatera Utara. Saat ini konferensi pers masih terus berlangsung, pemirsa. Kalau kita tarik ke belakang, pemirsa, terkait dengan insiden yang terjadi. Ini saat itu kebakaran terjadi saat hakim memimpin sidang di Pengadilan Negeri Medan. Dan kerugian materi ini diperkirakan hingga ratusan juta rupiah.
Adapun hakim yang rumahnya terbakar, pemirsa, namanya adalah Kamo Zaro Waruwo. Ia adalah hakim di Pengadilan Negeri atau di PN Medan. Ia merupakan ketua majelis dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Sebagai informasi, kasus korupsi ini juga semula di OTT oleh KPK atau operasi tangkap tangan pada bulan Juni 2025. Pemirsa, dari hasil rekaman CCTV, polisi juga menyatakan pada tanggal 14 November 2025 lalu ada yang terus didalami dan hingga saat ini sudah disampaikan dalam konferensi pers. Ada 4 tersangka, salah satunya adalah mantan supir dari hakim yang sudah bekerja selama 3 tahun di rumah hakim tersebut. Sebelumnya, pihak dari Komisi Yudisial juga mendorong supaya sistem keamanan bagi hakim diperkuat dan KY juga menyatakan akan terus mengawal penyidikan kebakaran dan berkoordinasi dengan Polrestabes Medan dan juga Polda Sumatera Utara. Hal ini juga mendapatkan respon dari pihak KPK, pemirsa, yang menyatakan prihatin atas insiden kebakaran dan menyatakan untuk mendukung penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebabnya. Setelah ini kita dengar untuk hasil uji dari lapor. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapolrestabes Medan, Kepala Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dan seluruh peserta rilis yang kami hormati dan yang kami banggakan rekan-rekan jurnalis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Laboratorium Forensik untuk membagi sedikit informasi yang kami temukan di TKP. Dapat kami sampaikan bahwa ketika kami datang ke TKP, ada beberapa kami melihat TKP sudah tidak utuh. Pertama-tama kami melakukan pengamatan umum di TKP, kemudian lebih dalam lagi kami melakukan pengamatan di kamar yang menjadi TKP utama. Kemudian kami melakukan pengamatan di sana bahwa terlihat di lantai kamar tersebut kami melihat tingkat kerusakan yang paling parah ada di sana. Secara logika kami berpikir bahwa di sanalah paling lama kontak api karena sampai ubinnya pecah bahkan berubah warna. Kemudian dari sana, dari lantai itu kami mengambil sisa-sisa yang bisa kami dapat, yaitu abu arang. Ya, abu arang itu kami kerok, kami amankan. Kemudian itulah yang kami lakukan pemeriksaan di laboratorium. Ketika dilakukan pemeriksaan, pada kesempatan pertama itu kami melakukan dengan instrumen yang namanya gas kromatografi mass spectrophotometer. Itu adalah instrumen yang mutakhir, yang paling cocok untuk metode pemeriksaan bahan bakar. Nah, di sana kami menemukan ada fraksi gasoline. Gasoline itu adalah bahan bakar yang susunannya rantai-rantainya itu disusun oleh hidrokarbon. Jadi unsur hidrogen dan unsur karbon. Ini adalah unsur yang umum ditemukan pada bahan bakar. Jenisnya adalah gasoline. Gasoline itu adalah hidrokarbon yang secara populer dikenal sebagai bahan bakar jenis Pertamax atau Pertalite. Ya. Seperti tadi pernyataan Bapak Kapolrestabes bahwa ada beberapa kali kunjungan ke TKP,
kemudian kami melakukan pendalaman pada kunjungan yang kedua, tetap mengambil sisa-sisa abu arang yang ditemukan di TKP. Kemudian ini kami bawa ke laboratorium dan match, isinya sama dengan gasoline juga. Nah, kesimpulan kami adalah bahwa ketika di TKP ditemukan bahan bakar yang tentunya tidak harus ada di sana, maka kuat indikasinya kebakaran itu adalah disengaja. Selanjutnya, kami juga mendapat kiriman dari penyidik, kiriman berupa celana yang terakhir digunakan oleh tersangka saat melakukan tindakan pembakaran. Kami melakukan pemeriksaan juga di sana bahwa ditemukan fraksi gasoline pada celana yang digunakan. Demikian kira-kira pernyataan informasi yang dapat kami berikan dari laboratorium forensik. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolres Tabes. Kita dengar dari Ketua PT. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan Bapak Kapolres Tabes Medan, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dir Reskrimum, ya. Dan saya hormati dan saya banggakan Ibu dari Lapor, dan yang saya hormati dan saya banggakan Kasat Reskrim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan. Bapak, Ibu, atau rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, kami selaku Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Ketua Pengadilan Negeri Medan serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati Bapak Kapolda, merupakan sahabat saya dalam sinergitas di bidang hukum, dan kemudian kepada Bapak Kapolres Tabes Medan dan Bapak Dirreskrimum dan Ibu dari Lapor serta Pak Kasat Reskrim. Sekali lagi sangat-sangat terima kasih. Merupakan suatu kerja yang luar biasa. Sudah 10 hari yang begitu singkat bisa diungkap suatu peristiwa yang begitu ruwet, dengan izin Tuhan dan bimbingan Tuhan, dan kesabaran dan profesionalisme dari Bapak beserta jajarannya sehingga bisa diungkap. Kami sekali lagi berterima kasih. Kami tadi juga ditelepon oleh Bapak Kapolda bahwa pada jam 15 akan ada press release, dan kami mohon izin untuk hadir. Sebenarnya cukup Pak KPN dan Pak KPN, tapi saya dengan beliau ini ke lapangan, diem-diem ke lapangan tempat peristiwa itu sudah 2 kali diem-diem ke sana. Beliau mendampingi dengan telatennya, ya saya percayakan. Dan sekarang sudah terbukti. Saya terima kasih lagi, Pak. Saya sengaja minta izin Pak Kapolda untuk hadir juga di sini. Dan berikutnya ini sudah menjawab spekulasi selama ini. Ada spekulasi liar dan sekarang bisa dijawab dengan kinerja Bapak Kapolres Tabes beserta jajarannya dan dengan bimbingan dari Bapak Kapolda yang cukup profesional. Ini bukti daripada kolaborasi dan sinergitas Ketua Pengadilan Tinggi
beserta Bapak Kapolda Sumatera Utara, dan sinergitas dan kolaborasi dari Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan Bapak Kapolrestabes Medan beserta jajarannya. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya kami serahkan kepada dan kami hormati pada proses hukum lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk konferensi pers setelah usai, silakan kalau ada pertanyaan atau langsung nanti kita dijajakan, silakan. Pak, perkenalkan semuanya, saya Pinta dari Detikom. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya perjelas lagi ya Pak. Di situ kan tadi dijelasin bahwa motif pelaku ini membakar kemudian merampok rumah tersebut karena sakit hati ya kepada korban. Mungkin boleh lebih dirinci lagi itu sakit hatinya karena apa? Kemudian kan dia ini mantan pekerja ya. Terakhir itu pelaku ini apakah karena dipecat atau memang mengundurkan diri atau seperti apa? Kemudian ada berapa banyak sebenarnya emas yang diambil oleh pelaku dari rumah tersebut, dan selain emas ini barang apa lagi yang diambil dari rumah korban? Terima kasih. Izin Pak Kapolres, pertanyaan saya begini Pak. Ini hakim ini kan lagi menangani kasus. Apakah ada unsur politik, ada kaitan dengan kasus yang ditanganinya terhadap kebakaran yang di rumahnya ini? Apakah yang kasus yang menimpa pejabat salah satu di Sumatera Utara ini, apakah ada kaitannya? Itu aja, terima kasih. Cukup 2 ya. Baik, terima kasih. Fakta dari hasil proses rangkaian panjang, proses penyelidikan yang mendalam, proses penyidikan yang semuanya itu berdasarkan criminal scientific investigasi, kami melihat dari seluruh hasil keterangan para saksi, kami mempelajari dari bukti digital, baik CCTV, dan mempelajari, menganalisa viralnya media sosial, dan itu menjadi kami pelajari sampai dengan saat ini. Tadi sudah disampaikan dan dipaparkan bagaimana proses sebelum dan pada saat pelaku melakukan pembakaran dan setelahnya. Hasil penyidikan yang merupakan keterangan dari tersangka 1 dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, terang benderang tersangka 1 mengatakan bahwa sudah setidaknya 3 tahun yang bersangkutan bekerja dengan korban. Bahkan sebelum yang bersangkutan menikah. Berarti kondisi lajang. Dimulai dari Rantau Parapat. Pada saat korban berdinas di PN Rantau Parapat, Pak, dengan cara diperkenalkan oleh sesama pekerja yang ada di Pengadilan Negeri Rantau Parapat. Selama proses tersangka 1 bekerja, itu setidaknya 3-4 kali keluar masuk pekerjaan, dan proses-proses kenapa keluar masuk ada unsur sakit hati tersangka 1, kemudian sampai dengan puncaknya kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian seperti itu.
Yang kedua, apakah ada kaitan dengan hal lain tersangka melakukan pembakaran dan pencurian di TKP? Sampai dengan saat ini, penyidik belum menemukan faktor lain dan tidak menemukan ada sebab akibat peristiwa sebelumnya sehingga mengakibatkan peristiwa pencurian dan pembakaran terjadi. Dengan menyimpulkan dari rangkaian panjang proses penyelidikan dan penyidikan di dalam frame kriminal scientific investigasi, bahwa tersangka 1 terang menderang melakukan pembakaran dan pencurian atas kesadaran dirinya sendiri dan sudah direncanakan. Informasi lainnya terkait dengan lanjutan dari Polresta Medan Sumatera Utara yang mengungkap kasus pembakaran rumah hakim yang terjadi pada beberapa waktu lalu akan kami hadirkan dalam program lain di Metro TV. Dan saat ini pemirsa, Breaking News Metro TV kami sudahi. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.